Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Jokta Zulfan. Sekarang kuliah di UNP jurusan Teknik Otomotif. Saya angkatan 19. Oke, rekan-rekan pemirsa, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sesuai dengan pemahaman saya, yang mana ini adalah memenuhi tugas gitu tugas ya, dan sekaligus memperkenalkan kepada pemirsa apa yang dimaksud dengan itu gitu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan ya. Yang kedua, konsep profesi. Ketiga adalah profesionalisme dan personalisasi. Yang keempat adalah guru sebagai profesi. Oke, tidak mempunyai waktu, baik kita bahas saja satu persatu yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama dicatat itu adalah kedudukan administrasi ya. Itu ya, kira-kira tadi itu ya, kedudukan administrasi, yang mana administrasi ini sangatlah penting dalam sebuah instansi gitu ya. Kenapa dikatakan penting ya, dilihat dari pengertiannya saja, adalah administrasi gitu ya. Mungkin rekan-rekan bingung atau masih bertanya-tanya apa sih yang disebut dengan administrasi, gimana sih administrasi itu. Dan rekan-rekan pun pasti selama ini memikirkan administrasi hanyalah surat menyurat gitu. Nah, itu adalah salah satu dari yang dimanakan administrasi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Administrasi adalah dalam sebuah instansi adalah sebuah kegiatan yang mana hal itu untuk melaksanakan mengatur atau mengelola sebuah instansi tersebut. Contoh, sekarang saya adalah menjelaskan administrasi dalam pendidikan. Nah, sekarang administrasi dalam pendidikan itu adalah sebuah kegiatan atau pelaksanaan dalam pengelolaan sebuah pendidikan itu gitu. Ketika suatu pendidikan tidak ada administrasinya, maka sekolah atau pendidikan itu tidak akan pernah terkelola dengan baik dan teratur gitu. Nah, dengan adanya administrasi pasti kawannya ada, yaitu adalah supervisi gitu. Nah, yang dinamakan supervisi ini apa juga gitu, apa yang maksud dengan supervisi gitu ya. Nah, soalnya ini saling bersinambungan atau saling berkaitan gitu. Ketika ada administrasi pasti ada supervisi gitu. Nah, yang dimaksud dengan supervisi ini adalah pengawasan dalam pendidikan. Ketika ada pengelolaan pasti ada pengawasan gitu kan. Nah, itulah gunanya supervisi. Ketika udah dikelola dalam administrasi, maka adalah supervisi lagi gitu. Nah, nanti supervisi ini adalah jadi pengawasan dalam pendidikan gitu. Itu yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi gitu ya. Itu pengenalan secara singkat dimaksud dengan administrasi dan supervisi. Nah, sekarang apa pula gitu yang maksud dengan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan gitu. Gimana kedudukannya gitu. Kan itu jadi poinnya sekarang. Nah, sekarang kedudukan. Yang dinamakan kedudukan adalah tempat atau posisi lah gitu. Dimana posisi administrasi dan supervisi ini dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut saya kedudukannya sangatlah penting gitu ya. Kenapa ya? Tadi sesuai dengan saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika administrasi dan supervisi tidak ada dalam satu pendidikan, tidak akan pernah terkelola dengan teratur dengan baik itu. Nah, makanya dalam penyelenggaraan pendidikan harus ada gitu. Nah, sekarang kawan-kawan pasti akan nanti ketika kuliah, administrasi dan supervisi ini akan pelajari secara mendalam. Itu pun kalau kawan-kawan mengambil bagian pendidikan gitu, karena itu sangat penting dalam pendidikan gitu. Nah, itulah gunanya kedudukan administrasi dan
supervisi dalam pendidikan gitu. Fungsi administrasi pendidikan adalah untuk menyatukan itu, menyelaraskan peranan seluruh sumber daya yang memiliki gunanya tercapai tujuan pendidikan. Nah, itu yang maksud dengan saya tadi. Ini kalau tidak ada ini nanti tujuannya tidak tercapai gitu, pendidikannya gitu. Ya, itu maksud dengan administrasi pendidikan gitu. Sekarang saya menjelaskan secara singkat aja ya. Soalnya nanti di video saya yang kedepannya nanti akan ada akan ada lagi penjelasan secara mendalam sesuai dengan administrasi dan pendidikan itu gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi yang kedua, itu adalah profesi. Ya, profesi. Kawan-kawan pasti pernah berpikir, sering mendengar apa profesi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang maksud profesi? Gimana itu profesi itu sendiri gitu? Nah, profesi itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian atau tanggung jawab dan kesetiaan terhadap kerjaan tersebut gitu. Nah, kita mengambil kesimpulan dari sana gitu. Nah, profesi ini adalah seseorang yang memiliki jabatan, di mana jabatannya ini dia ahli dalam jabatan itu dan bertanggung jawab, dan dia tuh sering melakukannya dan paham dengan profesinya itu gitu. Ya, itu namanya profesi gitu. Nah, nanti dalam masyarakat profesi ini dituntut supaya mempunyai kemampuan tersendiri. Nah, setiap orang tuh pasti beda-beda profesinya gitu. Nah, itu namanya profesi. Nih, secara umum ciri-ciri pelaku profesi itu adalah mengetahui khusus. Tuh, dia harus punya pengetahuan khusus gitu. Nah, khusus tidak banyak pengetahuannya, cuman khusus satu itu aja. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, punya kaidah dan standar moral yang tinggi, kan sejalan tuh dengan khusus tadi. Ketika khusus berarti mempunyai kaidah yang tinggi. Ketiga, mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Jangan bilang profesi ini yang tidak mengabdi ini ada yang bekerja sebagai itu bukan profesi, enggak. Nah, itu misalnya dia itu harus mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya adalah guru, itu adalah profesi itu ya. Keempat adalah ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi itu. Nah, profesi ini ada surat izin juga atau surat kerja gitu. Nah, nanti SK-nya baru bisa ditentukan itu profesinya gitu. Contohnya profesi ada guru, polisi, tentara, dokter, itu profesi ya. Jangan bilang nanti perampok profesi, enggak, itu enggak ada surat izinnya gitu. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, ketika orang yang profesional nanti jadi suatu profesi. Nah, nanti kita bicarakan apa yang dimaksud dengan profesional ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang ketiga yang nanti akan menjelaskan saya itu profesional, profesionalisme dan personalisasi. Ini adalah yang berbeda ya. Antara tiga ini berbeda ya. Profesional itu dalam KBBI dijelaskan bahwa bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah ahli otoli, itu adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Nah, itu profesional gitu ya, profesional. Nah, ketika orang yang mempunyai profesinya yang bagus, yang mendalam, nah dia mampu mengendalikannya dengan khusus, bisa menjalankannya dengan khusus, tidak menjalankannya secara ilegal atau secara tidak baik gitu. Nah, itu dimaksud dengan profesional gitu ya. Kemudian adalah kedua ada profesionalisme. Nah, profesionalisme adalah untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Nah, ini tujuannya profesionalisme ini adalah mengikuti kompetisi yang ada ketika mempunyai dia profesi yang mendalam atau yang bagus gitu. Tujuannya untuk kompetisi ya. Ya, ciri-cirinya keinginan untuk selalu menyampaikan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Nah,
dia pengen profesi ini menjadi tujuan untuk orang lain gitu. Menurut saya meningkatkan dan melihara perilaku profesionalnya gitu, dan melalui perwujudan perilaku profesional ya, itu profesionalisme. Nah yang ketiga, apa juga dengan profesionalisasi ya. Profesionalisasi itu adalah pendidikan perjabatan atau dalam jabatan gitu, prajabatan ya, atau dalam jabatan. Proses pendidikan ini biasanya dalam di intensif ya. Profesionalisasi itu adalah meningkatkan status, peningkatan pelatihan secara intensif, membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu profesionalisasi ya. Itu adalah 3 namanya: profesional, profesionalisme, sama profesionalisasi. Ketiga ini saling berjalanan. Ketika salah satunya ada, itu pertama harus ada profesional dulu. Ketika ada profesional, nanti semakin malam dia menjadi profesionalisme, bisa mengikuti kompetisi, bisa menjadi rujukan yang baik. Nah ketika udah baik, udah ikut kondisi, udah jadi rujukan yang bagus, nah makanya ada profesionalisasi, yang mana profesionalisasi ini nanti dikasih jabatan dalam sebuah instansi tersebut. Nah, dapatlah jabatan lagi gitu dari profesi itu. Contoh pendidikan, jadi guru, nah, nanti jabatannya di kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah gitu, di profesionalisasinya. Nah sekarang, kenapa dikatakan guru itu menjadi sebuah profesi? Kan itu tadi yang saya bilang. Nah kenapa dibilang jadi profesi? Kita lihat guru ini fungsinya buat apa ya. Kan bisa jawab, karena kan bisa jawab, guru ini sebagai buat apa? Sebagai jembatan untuk mencapai suatu pendidikan atau ilmu gitu. Nah guru merupakan suatu profesi, berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus bagi guru, tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar di bidang pendidikan. Nah, karena pembelajaran khusus dari pendidikan ya ada gitu. Contohnya sebagai guru profesi. Nah, nanti ketika kawan-kawan kuliah ambil pendidikan, kawan-kawan nggak langsung bisa jadi guru, namanya gitu. Ada namanya guru profesi dulu gitu. Makanya harus ada pengetahuan mendalam tentang guru ini ya. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Nah ini kita dapat tahu bahwasanya guru ini bisa jadi rujukan, bisa jadi salah satu gudang ilmu yang mana dia udah tahu sebelum menjadi guru ya. Itu namanya kenapa dikatakan guru sebagai profesi. Guru harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Dia harus mempunyai ilmu yang memadai juga untuk disampaikan gitu, termasuk di bidang studinya. Dia harus punya tanggung jawab juga dengan bidang studi yang dipakainya gitu ya. Itu kenapa dibilangkan guru ini sebagai profesi. Nah jadi sekarang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidikan profesional yang dengan tugas utama mendidik dan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah ya kan, jadi guru ini adalah bisa jadi rujukan, bisa melatih. Nah, makanya dijadikan profesi dan pun dikasih SK, dikasih jabatan gitu ya. Itulah penjelasan singkat tentang guru sebagai profesi. Nah kesimpulannya, administrasi pendidikan ini berdasarkan kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah, mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar dapat mempelajari proses pelajaran itu sendiri. Nah itulah namanya kan administrasi dan profesi pendidikan ya. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan lagi, silakan komen ya, komen aja di komentar. Bagi kawan yang
udah paham dengan saya sampaikan, silahkan like, subscribe ya di channel YouTube saya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu dengan video saya yang kedua, tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.